Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kasman, kuliah di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Palu. Saya di Fakultas Adab dan Dakwah, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Nomor induk mahasiswa 1820 627. Jadi dalam kesempatan ini saya membuat video dengan tugas yang berkaitan dengan mata kuliah, itu resensi buku Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Jadi kita simak baik-baik. Di dalam buku Al-Muqaddimah atau karya dari Ibnu Khaldun itu menanggap bahwasanya ada tanggapan dari ahli sejarah Inggris yang bernama Arnold J. Toynbee menganggap Al-Muqaddimah sebagai karya terbesar dalam jenisnya sepanjang sejarah. Itu jadi karya buku Al-Muqaddimah ini adalah sejarah terbesar buat Ibnu Khaldun dan karya terbesar. Itu tanggapan dari ahli sejarah Inggris. Dan terus menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang sering dikutip adalah manusia bukanlah produk nenek moyang, tapi adalah produk kebiasaan-kebiasaan sosial. Secara garis besar, Tarif Khalidi dalam bukunya Klasikal Arab Islam membagi Al-Muqaddimah menjadi 3 bagian utama. Jadi ada 3 bagian utama. Bagian yang pertama itu membicarakan historiografis kesalahan, mengupas kesalahan-kesalahan para sejarawan Arab Muslim. Dan yang kedua, Al-Muqaddimah mengupas soal ilmu kultur. Dan terus ilmu tersebut merupakan dasar bagi pemahaman sejarah. Jadi dan yang kedua ini dia mengupas soal ilmu-ilmu kultur dari pemahaman sejarah. Dan yang ketiga itu mengupas lembaga-lembaga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang sampai pada abad ke-14. Terus kenyataan dari buku Al-Muqaddimah ini lebih termasyhur gitu. Karena seluruh bangunan teorinya tentang ilmu sosial, kebudayaan, dan sejarah itu termuat di dalam kitab itu. Dalam buku Ilmu Khaldun, di antara itu menyatakan bahwa kajian sejarah haruslah melalui pengujian-pengujian yang kritis. Dan terbukti di dalam buku Al-Muqaddimah ini Ibnu Khaldun itu melalui penelitian yang jelas. Dia tidak sekaligus membuat buku, tapi dia melalui penelitian lalu dia tuangkan hasil-hasil penelitian itu di dalam buku Al-Muqaddimah yang berbicara tentang ilmu sosial, kebudayaan, dan sejarah. Dan juga sejarah menurut Ibnu Khaldun itu menjadi sesuatu yang rasional, faktual, dan bebas dari dongeng-dongeng. Jadi Ibnu Khaldun ini tidak mau membuat sejarah itu melalui dongeng-dongeng. Jadi dia melalui fakta-fakta yang realita, yang faktual, yang nyata itu. Dan Bapak Syafi'i Ma'arif juga bermodalkan pengalamannya yang malang melintang di dunia politik pada masanya. Ibnu Khaldun mampu menulis Al-Muqaddimah dengan jernih. Tidak ada kesalahan-kesalahan dalam penelitian itu, dalam kitabnya itu. Dan Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia, hukum. Dan hukum itu yang termasuk adalah hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial. Dan juga ada tanggapan dari salah seorang, Charles Iwawi, dalam An Arab Philosophy of History lewat Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun menurutnya Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang menyatakan dengan jelas sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sosiologi. Salah satu prinsip yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah
ilmu kemasyarakatan. Antara lain, di dalam ilmu kemasyarakatan, masyarakat tidak statis, bentuk-bentuk sosial berubah dan berkembang. Dan pemikiran ilmu Khaldun telah banyak memberi pengaruh yang besar terhadap para pemikir-pemikir barat itu. Dan dalam metodologinya, Ibnu Khaldun mengutamakan data empirik, verifikasi teoritis, pengujian hipotesis, dan metode pemerhatian. Semuanya merupakan dasar pokok penelitian keilmuan barat dan dunia saat ini. Dan Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang berusaha merumuskan hukum sosial. Papar ilmuwan asal Jerman, Heinrich Simon, itu yang mengatakan seperti itu. Jadi terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan pada malam hari ini, atau pada siang hari ini, atau pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam pikiran bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.